Oke Wak, kita melanjutkan perjalanan kita touring dari Padang Lawas menuju Medan via Danau Toba ya, lewat jalur Danau Toba. Jadi pada video sebelumnya kami sudah melewati Sipirok ataupun kota Sipirok namanya ya. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju Tarutung melalui jalan lintas Sumatera ini. Dan ini sekarang kita sudah berada di jalan lintas Sumatera dan mungkin ini posisinya di sekitaran Kecamatan Pahai Julu. Katanya di sini Wak sering berkabut nih, kalau nanti sudah berada di puncak sana. Dan dari bawah ini kita akan gaspol mengikuti jalan ini ke arah titik tertinggi di atas sana. Tengok itu Wak, kabutnya sudah terlihat kan? Dan benar ya, dan sekitar sini juga sering terjadi longsor ya, seperti yang kawan-kawan lihat nih sebelah kiri kanan kita ini. Memang cuaca di sini memang tak menentu ya, kadang hujan, kadang namanya dataran tinggi ya, makanya sering terjadi longsor di sini Wak. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu ya, untuk melintas di daerah ini ketemu jalan yang sedang berkabut Wak. Dan ini akan menambah keseruan perjalanan kita nih. Seru kali nih ya. Jadi ini kayak yang kami lewati di arah ke Sidikalang ini, hutan Laipondom nih. Tapi memang nggak setebal itu kabutnya nih. Keren kali nih. Coba kalian nikmatilah dulu Wak nih ya. Gimana kira-kira menurut kalian Wak? Cantik nggak jalin sum Tarutung ini? Mantap kali. Gaspol. Nah, itu tadi titik tertingginya, dan sekarang kita akan menurun sampai ke daerah Tarutung nih. Tapi nanti sebelum sampai ke Tarutung, banyak desa-desa yang akan kita lewati Wak. Tapi nanti kita nggak tahu nama-nama desanya ya. Kalau memang bisa terbaca kita nanti kita bacakan. Tapi untuk pada bagian ini kita nggak tahu nanti akan melewati beberapa desa ya. Nah, karena berhubung durasi, kita street view-nya per 30 menit aja. Nah, tapi nanti seterusnya kita akan street view juga sampai nanti ke tujuan kita Tarutung maupun sampai Danau Toba. Tapi mungkin kalau sampai Medan kita nggak akan street view karena sudah beberapa kali kita street view ya. Mungkin nanti kita akan street view sampai Tiga Ras mungkin ya, atau simpang lewat Tiga Ras lah mungkin, karena nanti kita nggak bisa merekam lagi sampai ke Medan ataupun melewati Brastagi gitu Wak, karena kan udah kita rekam sebelumnya. Dan kabutnya sudah kita lewatkan Wak, dan hanya titik tertinggi aja yang berkabut. Dan sekarang kita lihat ke arah ke bawah sana sudah tidak ada lagi berkabut, tapi mendung dia Wak. Di sini tadi terasa kali dinginnya, aduh dingin parah nih. Tapi dia dinginnya imbang-imbang Brastagi ya. Tapi tadi pas di puncaknya itu memang lebih dingin daripada Brastagi Wak, karena dia memang apa ya, posisinya berkabut dan ada mendung sekali ya. Nah, seperti yang kita lihat ini sangat mendung Wak. Ini yang di atas sini adalah kabutnya tuh Wak. Nah, tahu lah, nggak bisa lagi kita lihat ke bawah sana ini kan. Semoga lah nanti tidak hujan. Tapi tadi di bawah itu masih terasa hujannya. Atau pada video sebelumnya yang kami upload itu memang sangat terasa kali hujannya. Tapi nggak begitu deras sekali ya. Nah, makanya kami pada video sebelumnya itu sempat juga mau berteduh Wak. Rupanya karena ada tempat berteduh yang cocok, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan seperti inilah dia pipe sejalin sum simbol kata Tarutung. Keren ya sebenarnya, tapi banyak tulisan tadi hati-hati rawan longsor. Dan sebagaimana informasikan sebelumnya, di daerah jalan ini memang sering terjadi longsor Wak. Sering terjadi longsor apabila juga hujan ya, itu pasti banyak sekali yang rawan longsor. Nah, ini seperti ini tulisannya. Nah, ini salah satu contohnya lagi sedang diperbaiki sepertinya ya. Waduh, parah juga nih sampai ke bawah sana ya. Nah, tengoklah tuh Wak, sampai harus di bantu alat berat nih untuk memperbaiki jalan longsor ini Wak.
Ya semogalah secepatnya selesai ya, supaya makin lancar perjalanan Sibolga Tarutung ataupun Tarutung Sibolga nih. Nah ini ada juga nih, nah ini lebih jauh lagi nih ke dalam nih sebenarnya longsornya. Nah tapi sebelumnya ada informasi yang kita dapat bahwa untuk truk-truk yang besar itu masih dilarang lewat ya. Tapi nampaknya dari kondisi jalan ini kayaknya sih sudah dibolehkan nih untuk truk-truk yang besar. Tapi untuk bus mungkin masih boleh lewat. Soalnya nggak ada lagi saya lihat di situ yang jaga untuk melarang gitu ya. Nah, tapi nggak tahu nanti ada di bawah sana atau enggak ya Pak. Banyak sekali ya yang longsor di sini. Tulisannya pun setiap beberapa meter udah ada tulisannya, dilarang apa, waspada rawan longsor gitu Pak. Nah, tapi agak deg-deser juga nih kalau hujan kita melintas di sini ya. Nah sepertinya lagi nggak boleh melintas kayaknya nih, makanya nih parkir di sini ya. Bisa jadi Pak, karena dia ada 3 truk tadi ya di sana ya, kayaknya masih dilarang untuk melintas di sana karena dia masih rawan longsor tadi ya. Ada beberapa yang memang masih dipasang garis polisi, dia belum dibuat apanya, besi penahannya gitu kan, khawatir juga nanti kalau melintas terjadi longsor. Ini ada juga nih Pak truk yang besar. Kalau dia mungkin bebannya yang ringan, mungkin aman-aman aja ya. Tapi pun tetap waspada juga. Kalau mobil pribadi itu bisa lewat kayaknya tuh. Makanya ada di depan kita nih. Tapi biasanya bus-bus yang besar pun lewat sini juga nih. Ada mungkin bus ALS, mungkin bus apa lagi namanya? Cipirok Noli, ada juga bus Rapi dari sini juga lewat. Ada juga Bintang Utara kayaknya lewat sini juga nih. Tapi mungkin kalau untuk bus yang besar masih aman lah harusnya. Tapi untuk truk-truk yang besar tadi yang bermuatan kapasitas besar itu mungkin agak ditakutkan lah terjadi longsor lagi Pak. Nah kalau udah seperti ini nih, udah diperbaiki temboknya, harusnya udah aman ya, tinggal proses pengaspalannya ya Pak. Aduh seru juga nih Pak, ternyata touring melalui lintas Sumatera yang dari Sipedek ini menuju arah Danau Toba ya. Lumayan duk-duk seru juga, tapi seru juga Pak. Nah ini nggak tahu kita nih desa apa namanya. Kayaknya ini ada juga bekas bawaan longsor itu nih, karena ini terlihat nih dari kerikil-kerikil yang ada di sini nih. Apakah ada bekas bawaan air longsor dari atas sana ya kan? Nah nih iya mungkin Pak, terdampak juga nih rumah nih. Rumah yang sebelah kanan kita rusak juga nih Pak. Berarti aliran dari atas sana tuh yang ada longsor tadi. Nah sampai ke sini juga dia. Oh iya nih, tengoklah nih putus tangganya. Duh, ngeri juga ya. Karena kemarin memang yang bencana yang di Sibolga yang parah itu di sini juga ada juga terjadi katanya. Karena kan menyeluruh dia hujannya. Yang hujan parah waktu itu kan, ada berhari-hari jauh hujannya kan. Dan kalau di Sibolga kan dia banjir air, di sini dia banjir longsor dia, Pak. Jadi longsornya itu terbawa arus lah sampai melewati sungai tadi, makanya rumah Uwa itu apa terkena dampaknya. Ada abang-abang kita minta retribusi karena mungkin ada membantu memperbaiki jalan kali ya. Soalnya di sini terlihat parah nih. Tapi untungnya udah diperbaiki nih, udah dibuat batasnya besi supaya nggak terjadi longsor lagi nih ke bawah sana. Berarti jalan ini posisinya di bawah bukit tadi tuh ya. Dan sekarang mungkin ini di lerengnya lah ini. Karena kita masih posisinya masih di atas ini. Kita bakal menurun terus nih sampai ke bawah sana. Banyak sekali rupanya yang longsor di sini, Pak. Nah, ini dia juga aliran longsornya dari atas sana. Banyak sekali tulisan-tulisannya ya untuk mengingatkan kita supaya lebih hati-hati. Nah, ini juga, Pak. Ngeri juga ya, tinggi juga kita di atas rupanya. Jauh ke bawah sana.
Ada nih lewat bus apa nih? Bus Rapi. Dia kalau dari Tarutung itu maksudnya dari Tarutung ke arah Sipirok pasti nanjak terus nih. Nah, tapi kalau dari Sipirok atau sebaliknya jadi menurun terus nih ke arah Tarutung, Wak. Tapi kalau dari Sipirok atau dari Sidimpuan nggak terlalu terjal kali dia ke arah Sipirok ini. Tapi kalau dari Tarutung terjal kali nih. Mungkin di video ini nggak terlihat terjal kali ya kalau menurun ya. Sebenarnya ini menurun kali nih, Pak. Jadi ini nggak perlu menggas kereta nih, menurun aja nih. Nah, disinilah mungkin kita pandai-pandai kita untuk memaksimalkan pengereman ya, supaya tidak terjadi aus ya kan, supaya tidak terjadi remblong nih. Berarti kalau untuk melewati desa-desa di sini yang banyak dampaknya dulu berarti nggak boleh lewat ya waktu pada pas bencananya ya. Nah, sekarang mungkin udah mulai membaik, udah mulai diperbaiki beberapa yang longsor atau yang banjir. Nah, tapi masih ada terlihat bekasnya nih. Contohnya seperti jalan-jalan ini nih. Ini kan nih terlihat nih bawah bekas-bekas bawaan air ini. Nah, dari batu-batunya ini mungkin dibawa arus itu ya kan, kalau dia hujan arusnya itu sangat deras tuh, Wak, dari atas sana. Katanya memang dulu kalau sebelum ada bencana-bencana longsor ini memang mulus jalan di sini, Wak. Makanya bilang orang seru nih touring dari Sipirok ke Danau Toba. Kalau misalnya kita dari arah Sidimpuan ya, ataupun kalau misalnya kita sengaja touring pun seru juga nih. Untuk sekarang juga seru juga sebenarnya. Nah, tapi memang kita harus lebih waspada, apalagi ada hujan ya. Nah, ini memang udah diperbaiki, udah mantap. Nah, semoga lah nanti semua jalan yang longsor tadi yang kita lewati udah dibuat seperti ini pembatasnya, Wak. Jadi supaya aman. Nah, untuk warga-warga di sini ya, warga-warga yang kita juga yang lewat atau yang naik bus gitu kan, hanya atau sekedar melintas atau yang kayak kita ini touring-touring juga biar mantap nih untuk melewati jalur ini ya kan. Karena ini dia jalur lintas Sumatera ya, nah, kan memang harus betul-betul dibenahi ya, diperbaiki ya apabila cepat rusak. Karena ini dipakai semua orang nih untuk yang melintasi di sini. Ini nggak tahu kita apa nama desanya nih. Nah, tapi desa di sini dia sedikit-sedikit rumahnya ya. Nanti ada desa lagi di depan gitu kan. Tapi di sini masih dingin ya. Nah, di daerah sini. Tapi rumah-rumahnya lumayan cantik-cantik juga ya. Karena mungkin di sini usahanya berkebun ya kan. Seperti inilah dia desa di Sipirok, Pak. Kayaknya ini masih Sipirok nih sampai ke sana. Sekolahnya kalau nggak salah Sipirok ini lumayan luas nih. Tapi cuman petanya aja yang agak kecil ya, masih kecil. Tapi untuk daerah Sipiroknya itu masih panjang sampai ke arah Tarutung sana, Wak. Jadi Wak, sambil kita menikmati perjalanan ke arah Tarutung, sambil kita melihat street view desa-desa, melihat juga keadaan-keadaan jalan yang di sini, baik yang longsor tadi ya, ataupun situasi desa tadi. Tapi kita tidak berhenti ya, atau tidak singgah. Kita memang touring atau melanjutkan perjalanan ke arah Danau Toba. Tapi mungkin nanti singgahnya kita akan singgah di Tarutung, Wak. Nah, sebagaimana pada kami bilang sebelumnya, kita akan melalui Tarutung, baru nanti dari Tarutung ke Balige, dari Balige ke Parapat. Nah, dari Parapat nanti kita mungkin akan menyeberang nih ke Samosir. Tapi nggak tahu nanti di Samosir itu apa-apa aja yang akan kita kunjungi di sana. Makanya saksikan terus ke perjalanan kami ya. Nah, jadi seperti inilah dia desa-desa yang ada di daerah Sipirok. Mungkin yang kita tahu Sipirok itu hanya yang di atas
tadi ya, ataupun kota Sipirok. Dan sebenarnya Sipirok ini masih luas Wak, sampai ke arah Tarutung sana. Kalau kami lihat di maps ya, kalau secara realitanya memang kita kurang hafal nih di daerah di sini. Tapi kalau yang saya lihat di map itu sampai ke arah Tarutung sana Wak. Nah, seperti inilah dia, banyak jalan yang rusak parah karena akibat dari bencana kemarin. Dan inilah dia salah satu mungkin ya dampak dari aliran air dari perbukitan ya. Makanya mungkin kita sebagai orang awam mungkin ya, karena ada yang bilang itu terjadi karena ada pengundulan hutan gitu kan. Menurut kalian itu gara-gara itu nggak Wak gitu? Kalau memang gara-gara itu, ayolah kita dukung ya kan sebagai masyarakat ya kan, supaya alam-alam kita ini tidak rusak dan sehingga tidak terjadi longsor ataupun banjir Wak. Ya kalaupun sudah terjadi memang longsor, memang sangat diharapkan untuk pemerintah sigap untuk memperbaiki jalan seperti ini, karena ini sangat vital ya untuk lintas Sumatera, baik dari Sipirok ke Danau Toba ataupun dari sebaliknya Wak. Karena di akses jalan utama juga nih arah jalan Sipirok ini menuju Padang Sidimpuan. Gimana menurut kalian Wak? Apakah mungkin ada salah penyampaian tentang perilaku kita terhadap hutan gitu kan? Jangan tersinggung ya. Kalau saya pun memang sering saya dengar aja di berita gitu kan, itu kan kalau ada banjir dan lain-lain itu banyak yang bilang itu karena ulahnya kita sebagai manusia, keserakahan kita terhadap hutan katanya gitu. Tapi memang di satu sisi kan kita perlu juga untuk hidup ya. Ada juga yang hidup di kampung-kampung ini kan pasti hidupnya berladang gitu kan, dan berladang itu pasti di hutan juga gitu. Mungkin ada punya pandangan yang lebih spesifik mungkin supaya caranya tidak bermasalah dengan alam ya, mungkin boleh disampaikan di kolom komentar ya. Saya pun takut juga nanti ada salah-salah penyampaian, nanti ada yang tersinggung kan, kita juga yang repot ya. Ini ada juga nih PS di sini minta sumbangsi lah, mungkin ada diperbaiki jalan yang longsor itu, ditambal ya supaya lancar lah perjalanan. Tapi biasanya untuk sepeda motor sih nggak diminta ya, yang biasanya diminta itu untuk mobil ataupun yang truk yang bermuatan barang gitu Wak. Nah, desa di sini cantik-cantik ya posisinya ataupun strukturnya, sebenarnya keren juga di desa ini karena dia berada di dataran tinggi ya, makanya ini dingin di sini, Pak. Nah, ini kalau misalnya kita berkendara ya makin dingin lah ya, makanya memang harus double jacket kalau bisa di sini ya supaya lebih aman kita. Tapi kalau mungkin orang sini udah biasa mungkin. Tapi tadi beberapa yang kita lihat pun juga orang di sini juga pakai jaket ya kan. Apalagi kita yang baru datang ke sini nih, apalagi melintas saja nih, harus pakai jaket juga kita, Pak. Karena dingin kali. Apalagi tadi pas di puncak waktu berkabut itu, aduh luar biasa dinginnya, Pak. Nah, itu tadi pas di daerah puncak itu, apakah itu benar daerah Kecamatan Pahai Julu? Mungkin boleh di-share juga di kolom komentar ya, Pak, biar kita nggak salah penyampaian ya kan. Tapi kalau yang saya cek di YouTube ataupun di internet itu daerah yang sering berkabut itu adalah daerah di Sipirok, tapi berada di Kecamatan Pahai Julu. Nah, boleh nanti berbagi informasi di kolom komentar ya, Wak. Nah, di sini juga desanya masih banyak yang rusak jalannya akibat dari mungkin seringnya hujan di sini makanya terjadi longsor nih. Pasti kontur tanahnya pun pasti beda nih sama yang nggak sering hujan gitu kan. Karena di sini dia dingin, kayak di Brastagi sering hujan. Nah, seperti itulah kira-kira deh, Pak. Nah, kita doakan saja lah semoga saudara-saudara kita yang di sini aman dari bencana, aman dari bahaya ya kan, biar lancar semuanya. Kita lanjut menggaspol, kita udah melewati beberapa desa, tapi kita nggak tahu nama desanya apa ya. Kita juga nggak
nggak fokus juga nih melihat bacaan-bacaannya ya kan. Nah, di sini juga ada longsor juga nih. Jadi kecil jalannya, Pak. Aduh, bahaya sekali nih. Memang harus sesuai dengan tulisan tadi ya. Kita harus waspada ketika melewati jalan dari Sipirok menuju Tarutung ini, Pak. Karena dia banyak sekali terjadi longsor-longsor. Ini juga tanda-tanda longsor nih tadi itu. Tapi kalau memang kalian tanya gimana pengalaman berkendara di sini, sejauh yang kami melewati Sipirok memang seru, Pak. Karena dia kayak merasa adventure kita ya kan, karena melewati beberapa yang titik-titik longsor itu agak deg-degan juga kita nih melewatinya. Nah, apalagi kayak gini kan. Jadi ini kalau malam hari, apalagi kita baru melintas di sini, memang bahaya sekali tuh, Pak. Makanya sebenarnya kalau bisa malam hari itu janganlah kita gaspol ya kan, karena kita takut nanti ada lubang atau longsor tak terlihat. Baik sekali tuh, bisa pula kita nanti terjun ke dalam sana ya kan. Kayak gini-gini aja ada longsor juga nih, tapi dia longsor-longsor kecil aja. Oke, gimana menurut kalian, Pak, touring kami kali ini? Memang kami udah sering ke Danau Toba ya, tapi untuk kali ini kami melalui jalur Sipirok nih ceritanya. Dulu biasanya kalau dari Medan itu kan langsung ke melewati apa ya, kalau nggak dari Siantar, dari Brastagi itu kalau menuju Danau Toba. Aduh, apa ini yang terjadi nih? Sepertinya ada kecelakaan kecil tadi, Pak. Soalnya berdarah juga tadi ibu itu saya lihat. Apa dengan mobil ini ya? Ada anak sekolah tadi ya di situ ya. Semoga lah tidak terjadi apa-apa ya. Ngeri juga, Pak, kalau ada melihat kecelakaan ini, Pak. Kita kadang kalau melihat kecelakaan pasti jantungan juga gitu kan, tak kenapa gitu. Kalian gitu nggak kira-kira, Pak? Kadang kalaupun ada yang misalnya yang berdarah-darah gitu, takut kita lihatnya ya kalau di jalan ya. Aduh, semoga lah kita selamat ya apabila berkendara, mau naik mobil, mau itu sepeda motor ya, semoga kita selamat ya, Pak, semuanya ya. Semoga sehat-sehat lah kita semuanya. Apalagi kami yang suka touring-touring ini ya, doakanlah, Pak, kami supaya selalu selamat dari mara bahaya, ya kan? Sepertinya bukan mobil itu udah lanjut lagi. Mungkin dia tadi melihat juga kejadiannya ya. Oke, kita lanjut gaspol. Sepertinya kita untuk menuju Tarutungnya masih lumayan jauh ya. Karena kan kita melakukan review ini dia per 30 menit kita buat, Pak, untuk sekali postingan. Berarti nanti untuk postingan selanjutnya barulah mungkin sampai nanti ke Tarutung. Tapi untuk postingan kali ini ataupun di bagian ini mungkin belum sampailah kita ke Tarutung, Pak. Masih jauh mungkin perjalanan. Jadi kawan-kawan yang belum support kami boleh disupport ya melalui tombol subscribe ya. Boleh di komen juga, boleh di like juga untuk sebagai support kami untuk kedepannya ya, supaya lebih rajin lagi kami nanti untuk melakukan touring-touringnya, Pak. Jadi antara antara Sipirok menuju Tarutung lumayan ramai juga ternyata, Wak. Banyak juga desa-desa rupanya. Tapi dia desanya memang kecil-kecil gitu kan. Ada nanti beberapa rumah, terus nanti ada lagi desa lagi, nanti ada desa lagi gitu-gitu. Kayak ini ada jaraknya tadi cuman sebentar, ada rumah lagi gitu. Nah, kayaknya memang untuk perjalanan di sini harusnya sih nggak takut kita ya, karena memang dia udah menyatu desanya, Wak. Di pinggir-pinggir jalan ini udah banyak rumah. Jadi nggak terlalu banyak lah lahan-lahan kosong ya. Kalau misalnya kita touring melewati lahan kosong yang panjang atau hutan, memang mungkin agak takut lah kita kalau ada terjadi trouble ya. Tapi kalau untuk daerah sini kayaknya aman-aman aja nih. Udah rumah-rumah semua saya lihat di jalan ini, Pak. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang orang di sini, gimana menurut kalian, Pak? Apakah seaman ini berkendara di sini ya? Apakah malam hari
nggak aman ya, boleh juga di-share ya. Tapi kalau menurut kami sih aman ya untuk berkendara di sini karena rame juga, desa-desa rame juga, yang kendaraan yang lalu lalang juga rame. Harusnya sih nggak ada masalah ya kalau untuk berkendara dari Sipirok menuju Danau Toba ini. Nah, kita ada melewati Gapura, tapi nggak tahu kita itu Gapura desa apa ke desa apa. Kayaknya ini udah berganti desa nih dari desa yang sebelumnya tadi. Nah, kadang-kadang adanya tulisannya, Wak, cuman nggak terbaca kan. Harus berhenti lah mungkin baru terbaca. Ada bus nih. Berarti banyak juga nih bus di lintas ini ya, ke Tarutung ke Danau Toba ini. Nah, salah satu bus yang terkenal di sini Spirok Nauli ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar atau pernah lihat, itu bus besar juga tuh, Wak. Jadi Spirok Nauli ini jalurnya ke arah Pekanbaru kalau nggak salah ya, tapi melalui lintas Sibuhuan. Tapi nggak tahu ya ada rute lain atau enggak. Tapi yang pasti dia sering saya lihat itu di lintas Sibuhuan sampai ke Pekanbaru juga. Untuk rute paling jauhnya sih kurang tahu juga ya. Nah, selain yang itu tadi adalah bus-bus yang lain, bus ALS, bus Rapi, bus ada juga Bintang Utara kalau nggak salah di sini. Banyak juga bus di daerah sini, Pak. Jadi aman lah kalau misalnya kita mau naik bus pun aman lah. Banyak lah bus kemari. Pasti apapun banyak juga di sini. Taksi-taksi gitu kan ataupun apa namanya? Travel ya pasti banyak. Tadi ada beberapa kita lihat di jalan ya. Harusnya aman lah. Namanya di Tarutung ataupun Danau Toba tempat wisata ya. Udah pasti banyak lah angkutan umum menuju ke sana, Wak. Jadi ini kita masih terus menurun, tapi di sini posisinya menurunnya sambil santai ya, nggak terjal kayak tadi lagi. Kalau di sini dia udah ngelandai, udah pelan-pelan menurun. Sesekali udah mendatar dia. Tapi posisinya desanya seperti ini. Mirip-mirip di Tapsel juga nih, mirip-mirip di Padang Lawas. Tapi dia posisinya di sini udah rapat-rapat ya. Kalau di sana masih ada jarak-jarak antar rumah. Kalau di sini dia udah rapat, tapi hanya di pinggir jalan aja kelihatannya, Pak. Karena ke atas itu kan udah bukit ya. Ini kalau ke bawah juga agak turun ke bawah nih. Makanya dia posisinya rumahnya cuma di pinggir jalan lintas ini aja. Ya mungkin kalau ke bawah sana masih jauh nih. Kelihatannya sungai yang tadi tuh yang ada jembatannya itu di bawah sana. Nah, seperti ini dia, asri ya kan. Sedap kali nih mata memandang kalau udah asri seperti ini, Wak. Kita berkendara juga jadi semangat ya kan. Iya betul, Wak. Jadi rajin, Wak. Kalau udah hujan hijau gini, mata pun gak terasa ngantuk ini. Jadi tadi di atas ada penunjuk arah ke Parapat itu masih lumayan jauh, 150 sekian lagi kilometer lagi lah ke sana. Masih 150 kilometer sekian lagi menuju Parapat, Pak. Makanya kan nanti rencana sih untuk beristirahat kami putuskan nanti kemungkinan akan berhenti di Tarutung. Jadi bermalam di Tarutung sambil istirahat, baru besoknya gaspol ke arah Balige atau Parapat. Nah, di Parapat mungkin bermalam lagi, baru besoknya gaspol ke Samosir. Nah, di Samosir nanti mungkin baru bermalam, entah 2 malam, baru kita explore daerah-daerah di sana yang belum kita kesampaian mengunjunginya ya. Karena di sana ada beberapa yang belum pernah kita kunjungi. Kami pengen ke Danau Sidihoni, Wak, atau Sapana Sidihoni, atau juga Sapana Nadai, ke desa Sikam, ke desa Bonandolok. Tapi ini masih rencana, Wak. Tapi nanti kalau memang jadi ke sana,
pasti kita tayangkan di YouTube kita ini videonya. Mungkin biar yang kawan-kawan yang jauh dari Sumatera biar melihat nih gimana keindahan-keindahan di sana ya. Tapi mungkin kami merekamnya nggak secantik yang orang profesional ya Wak. Kami hanya merekam sesuai kemampuan kami lah Wak. Jadi kami nggak pakai drone dan lain-lain Wak. Kami hanya punya handphone lah. Jadi kami lebih sering sih video kami, konten kami itu lebih sering mengenai street view ya, mengenai perjalanan ke arah suatu tempat. Tapi kalau nanti di tujuan bisa kami rekam, kami upayakan lah gitu, seperti itu kira-kira Wak. Dan karena katanya Desa Bonandolok itu atau Desa Sikam itu cantik, makanya rasa penasaran ini makin tinggi nih, pengen ke sana. Tapi nggak tahu nih paskah di bulan ini untuk ke Desa Sikam ya, karena takutnya nanti pas di sana panen ya. Karena dia deh yang membuat cantik itu adalah persawahannya. Nah, jadi kalau lagi hijau-hijaunya, pas lah itu pemandangannya ke arah perbukitannya, Wak. Tapi kalaupun misalnya nanti nggak pas dia udah panen, ya kemana lagi ya kan? Nah, yang penting kita udah sampai sana. Jadi kalau ada orang cerita, kita bisalah ngomong bahwasanya kita udah sampai ke sana. Jadi sebenarnya banyak sekali yang mau kita eksplor di sekitaran Danau Toba ini, Wak. Banyak sekali desa-desanya cantik-cantik, wisatanya banyak, mungkin ribuan atau jutaan mungkin wisata di sana ya. Jadi akses penyeberangan juga banyak. Aduh, pokoknya kalau mengunjungi Danau Toba ini nggak bosan-bosan lah kita. Kalau ada duit, mungkin enak tuh di sana kita 3 bulan 4 bulan untuk eksplor semua Danau Toba yang ada di sana, Pak. Gimana menurut kalian, Pak? Jadi untuk pada video bagian ini kami sudahi karena berhubung durasi juga udah 30 menit. Nanti kita akan sambung pada konten kita selanjutnya. Sampai jumpa di next video. See you. Salam satu aspal.